Setelah kemarin kita naik tur di Kota Lama Surabaya, hingga ngopi di Jalan Tunjungan, jalan-jalan di Kota Surabaya Part 2, kita mulai dengan kunjungan ke... Ya, betul. Museum Pusat Angkatan Laut atau dikenal juga Museum Jalaseva Jayamahe, terletak di Jalan Raya Hang Tua nomor 1 Surabaya. Museum ini menyajikan sejarah Angkatan Laut dari zaman perjuangan hingga saat ini. Mulai dari tokoh-tokoh penting, senjata hingga alutsista yang menjadi saksi ketangguhan TNI Angkatan Laut. Museum diresmikan pada 20 Januari 2024. Museum buka setiap hari kecuali hari Jumat dan libur nasional. Jam operasional museum mulai pukul 9 pagi hingga jam 4 sore. Harga tiket masuk umum reguler 25.000, umum full akses 45.000. Pelajar reguler 10.000, pelajar full akses 30.000, TNI atau Polri reguler 15.000, TNI Polri full akses 35.000, WNA reguler 50.000, WNA full akses 75.000, parkir kendaraan 10.000 untuk mobil, harusnya itu cukup murah ya. Pada ruangan teater ini, kita disuguhkan sebuah film dokumentasi sekitar 15 menit yang menceritakan sejarah dari TNI Angkatan Laut. Mulai jam berapa sih filmnya? Film horor ya? Pirates of Caribbean Horor. Ini Blorong. Lalu lanjut masuk ke sebuah ruangan besar seperti hanggar yang bernama Gedung Heritage, berisi sejarah dan hal-hal terkait Angkatan Laut, mulai dari sandi fluid hingga kendaraan tempur. Di sini kita bisa melihat ada miniatur kapal laut Jung Java, kapal yang disegani pada masa kerajaan di Nusantara, karena ini merupakan kapal laut kerajaan Majapahit dari abad 13 hingga 16 yang digunakan untuk berperang juga berdagang. Oh iya, sebelum bernama TNI Angkatan Laut, pada 10 September 1945, TNI Angkatan Laut bernama BKR, Badan Keamanan Rakyat Laut. Lalu 15 November 1945 menjadi ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, dan di tahun 1970-an menjadi TNI Angkatan Laut. Harusnya kalian udah nggak asing sih dengan nama ini. Ini adalah KRI Dewa Ruci, mulai berlayar dari 1953 hingga 2017. Merupakan kapal latih tertua di Indonesia, dibangun di Jerman pada tahun 1952. Saat ini, kapal bersandar di Pelabuhan Komando Armada Timur Republik Indonesia. KRI Dewa Ruci beberapa kali masih beroperasi untuk menjalani kegiatan tertentu. Terakhir kali melakukan kegiatan Muhibah Jalur Rempah di bulan Juli 2024 dengan rute Jakarta, Belitung Timur, Dumai, Sabang, Malaka, Tanjung Uban, lalu kembali ke Jakarta. Ini adalah kapal selam KRI Nanggala 402. Dirakit di Jerman pada 1977 dan bergabung dengan TNI Angkatan Laut 1981. Mendapat julukan On Eternal Patrol. Gelar kehormatan diberikan untuk kapal selam yang gugur dalam tugasnya dan tidak akan kembali ke pangkalan. Terjadi di perairan Laut Utara Bali pada 21 April 2021. Hilang kontak dan ditemukan di kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut. Sebanyak 53 awak kapal gugur bersama kapal selam KRI Nanggala. Jika ada yang ingat kejadian tahun 2004, sebuah kapal milik Pertamina MT Pematang yang dibajak. Nah, di sini kita bisa lihat sosok perwira Angkatan Laut, yaitu Letkol Laut Ahmad Taufik Rohman yang saat itu menjadi komandan KRI Karel Satsutubun 356 yang ditugaskan untuk melakukan penyelamatan. Lalu, pada tahun 2011, ketika terjadi pembajakan MV Sinar Kudus oleh perompak Somalia, beliau juga menjadi pimpinan komando tugas gabungan dalam misi tersebut. Dan ini adalah quote dari Bapak Yos Sudarso. Bukan soal apa yang sudah kamu lakukan, tapi bagaimana kamu mengemban tanggung jawabmu. Di ruangan ini, ada jejak peninggalan dari kapal RI Hang Tua saat pertempuran Permesta 28 April 1958.
Lalu ada alat selam klasik yang memiliki bobot hingga 91 kilo. Gak kebayang nih beratnya kayak gimana ya. Dan ada sang pendobrak yaitu tank PT-76. Dan bagian ini menampilkan macam-macam alutsista milik TNI Angkatan Laut. Ini adalah pesawat G-36 Bonanza T-2503 yang mengalami kecelakaan dan jatuh di Selat Madura saat melakukan latihan pada 7 September 2022. Pesawat berhasil ditemukan oleh tim SAR 15 meter di bawah permukaan laut. Oke, lanjut ke bagian luar. Ada pesawat ALRI ALB-510 yang berfungsi sebagai pembom torpedo. Ini sepertinya pesawat angkut, tapi mohon maaf nih, saya lupa rekam tipenya. Jadi kalau ada yang tahu, boleh ya komen di bawah. Kalau ini adalah helikopter BO-105, diproduksi di bawah lisensi PT Dirgantara Indonesia atau PTDI sejak 1976. Digunakan untuk transport, intai, dan dukungan tempur. Kalau ini saya coba cari nggak nemu juga nih info untuk pesawat ini. Boleh juga deh, tolong dibantu ya. Kalau ada yang tahu, komen di bawah. Ini adalah replika dari kapal Republik Indonesia RE Marta Dinata 331, yaitu kapal perang frigate kelas Sigma, Ship Integrated Geometrical Modularity Approach. Replika ini memberikan pengalaman bagi pengunjung untuk merasakan berada di dalam kapal perang modern milik TNI Angkatan Laut. Terdapat simulator yang bisa kita mainkan dan memberikan sensasi seperti dalam pertempuran laut. Oke, setelah kita puas keliling Museum Pusat TNI Angkatan Laut, nah kali ini ke museum juga, tapi agak beda nih museumnya. Gimana? Menarik nggak? Lanjut part 3?